Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Febriani. Saya adalah mahasiswi dari Poltekkes Kamenkes Bandung, Prodi Kebidanan Karawang, di mana pada saat ini saya akan memberikan informasi mengenai ASI eksklusif. Nah, ibu-ibu di sini pasti sudah pada tahu kan mengenai pengertian ASI eksklusif itu apa? Untuk mengingatkannya kembali, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ASI eksklusif, di mana ASI eksklusif itu adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan dengan tidak adanya pemberian makanan tambahan apapun. Kenapa sih seperti itu? Karena dalam kandungan ASI eksklusif tersebut terdapat banyak kandungan-kandungan yang dapat memenuhi kebutuhan bayi, sehingga pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu mengenai apa sih kandungan yang cukup, kandungan yang benar-benar dapat membuat bayi itu menjadi pintar, cerdas, sehat. Kuncinya itu cuma satu, yaitu pemberian ASI eksklusif. Ibu-ibu di sini juga harus tahu ya, kalau misalnya ASI eksklusif ini dibagi menjadi beberapa macam. Di mana yang pertama ini ada ASI kolostrum. ASI kolostrum itu apa? ASI kolostrum itu adalah air susu ibu yang pertama kali keluar ketika ibu pertama kali menyusui bayi. Biasanya ASI kolostrum ini warnanya memiliki kekuningan dan agak kental ya. Nah, selanjutnya apa sih kandungan-kandungan dari ASI kolostrum? Nah, kandungan dari ASI kolostrum ini adalah kandungan imunologi, di mana kandungan ini dapat meningkatkan imunitas bayi sehingga bayi akan terhindar dari penyakit-penyakit dan virus-virus. Nah, selanjutnya kenapa sih banyak orang-orang yang tidak memberikan kolostrum atau ASI pertama kepada bayi? Nah, itu mungkin disebabkan dikarenakan mereka belum tahu apa itu kandungan dari ASI kolostrum tersebut. Nah, sekarang sudah diberitahukan sehingga tidak boleh ada lagi yang membuang ASI kolostrum atau ASI yang pertama diberikan kepada bayi ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada ASI transisi. ASI transisi ini keluar pada saat 4-10 hari ibu setelah menyusui bayinya. ASI transisi ini memiliki kandungan yang berbeda dengan ASI kolostrum, yaitu kandungannya ada karbohidrat dan protein yang lebih banyak. Mengapa sih lebih banyak? Dikarenakan pada saat itu bayi kan akan menjadi lebih sering bergerak tuh. Terus bayi juga akan lebih sering lapar setelah sering bergerak. Nah, adanya protein dan kandungan karbohidrat ini menjadikan kebutuhan yang baik untuk tubuh bayi. Selanjutnya yang ketiga itu ada ASI matang, di mana ASI matang ini terjadi pada ibu setelah menyusui lebih dari 14 hari. Warnanya juga sudah menjadi warna ASI yang seperti biasanya, yaitu warnanya putih dan juga cair, tidak kental seperti ASI kolostrum ya Bunda. Selanjutnya kita menjadi tahu kan kalau misalnya ternyata ASI eksklusif itu sangat penting bagi tubuh bayi. Jadi di sini jangan pernah kalau misalnya sampai bayi tidak diberikan ASI eksklusif, karena ASI eksklusif tersebut sama seperti pemberian hak bagi bayi. Jangan sampai kita tidak memberikan hak bagi bayi tersebut ya Bunda, karena bayi juga ingin sehat dan ingin memiliki kecerdasan yang benar. Nah, selanjutnya di sini ibu juga harus mengetahui kenapa sih alasan dari susu formula itu tidak boleh diberikan kepada bayi. Nah, alasan yang pertama kenapa Bunda? Mungkin Bunda juga udah tahu. Oke, saya jawab. Yang pertama, itu dalam kandungan susu formula tidak terdapat kandungan imunitas. Nah, sehingga bayi-bayi kalau misalnya beri susu formula mungkin dapat terkena penyakit-penyakit atau virus-virus lainnya ya Bunda. Sehingga Bunda-Bunda harus tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Yang kedua, kalau misalnya kita memberikan susu formula kepada bayi dengan tidak sesuai atau tidak benar, seperti kita membersihkan dot atau kita membersihkan botol-botolnya dengan tidak benar, mungkin itu akan menjadikan sebuah bakteri-bakteri yang ada di dalam dot dan akan termakan oleh bayi. Nah, hal itu juga akan membuat bakteri-bakteri terkumpul sehingga bayi akan menjadi rentan terkena penyakit ya Bunda. Nah, berarti kita juga bisa mengambil kesimpulan mengenai keunggulan dari ASI eksklusif. Keunggulan yang pertama itu apa sih? Keunggulan yang pertama itu ASI eksklusif memiliki kandungan yang sangat sempurna, di mana kandungan tersebut tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada protein, karbohidrat, DHA, AHA, di mana DHA dan AHA ini adalah kandungan yang dapat membuat kecerdasan bagi bayi nantinya. Bagus kan Bunda? Lalu yang kedua, nah ASI eksklusif ini mudah dicerna untuk bayi, di mana pada saat pencernaan bayi yang sempurna itu usia lebih dari 5 bulan. Kalau misalnya
bayi itu diberikan ASI eksklusif, mungkin nanti akan mudah untuk dicerna kan. Beda lagi kalau misalnya bayi kurang dari 5 bulan sudah diberi ASI eksklusif, sudah diberi susu formula, mungkin nanti bayi akan menjadi susah untuk mencernanya. Membuat apa? Membuat ginjalnya menjadi semakin keras untuk mencerna susu formula tersebut. Jadi jangan sampai ya bunda-bunda di sini memberikan susu formula atau tambahan apapun makanan kepada bayi dari usia 0 sampai dengan 6 bulan kecuali terdapat indikasi tersendiri ya bunda, dan diberitahukan oleh bidan atau dokter ya bunda. Nah selanjutnya yang ketiga sudah diberitahukan kan tadi mengenai komposisi ASI, yaitu komposisi ASI kolostrum, ASI transisi, dan juga ASI matang. Sudah diberitahukan bahwa ternyata memang benar-benar ASI eksklusif ini sangat penting bagi tubuh bayi, kebutuhan bayi, perkembangan bayi, dan juga kecerdasan bayi ya bunda. Nah manfaat ASI ini bukan hanya diberikan untuk bayi atau mungkin untuk ibu saja. Jadi manfaat ASI ini pasti dapat diberikan untuk bayi, untuk ibu, dan juga untuk keluarga ataupun untuk papahnya. Kenapa sih disebut seperti itu? Yang pertama, manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama itu pasti bayi menjadi cerdas. Yang kedua, bayi akan menjadi kesehatannya menjadi lebih bagus karena ada imunologi tadi. Lalu yang ketiga, bayi itu akan menjadikan adanya emosi di mana wujud curah kasih sayang bayi dan juga curah kasih sayang antara ibu dan juga bayi menjadi lebih dekat seperti itu. Jadi nanti batin bayi dan batin ibu menjadi dekat. Kenapa sih? Kan karena sering disusuin, karena sering diberikan ASI, jadi ibu dan bayi itu menjadi dekat. Coba kalau misalnya memberikan susu formula kan bisa diberikan oleh siapa saja, bisa oleh neneknya, bisa oleh tetangganya, mungkin saja tidak selalu oleh ibunya. Nah hal itu bisa membuat antara jarak batin ibu dan juga bayi menjadi kurang ya bunda. Selanjutnya kalau untuk keunggulan atau manfaat, untuk manfaat bagi ibu itu apa? Manfaat bagi ibu yang pertama, menghindarkan dari pendarahan. Bunda-bunda tahu nggak kalau misalnya pendarahan pasca persalinan itu sangat gawat bunda. Nah ini pemberian ASI eksklusif ini sangat benar-benar dianjurkan untuk diberikan kepada bayi karena hal ini dapat menghindarkan dari pendarahan. Kenapa sih bunda? Karena pada saat kita memberikan ASI eksklusif ini akan menghasilkan hormon oksitosin sehingga akan menjadikan menghindarnya pendarahan dari jalan lahir bunda dan akan menghindarkan dari pendarahan postpartum itu bunda ya. Nah lalu yang kedua, terjadinya anemi. Dimana kan kalau misalnya ibu menyusui bayi itu berarti ibu tidak head ya bunda ya. Nah hal ini mengalami kalau misalnya ibu tidak head tidak akan terjadinya anemia. Selanjutnya yang ketiga itu akan menghindarkan dari jarak. Kalau misalnya kita memberikan ASI kepada bayinya, jaraknya juga kan enak gitu, kita nggak head. Jarak untuk mendapatkan bayinya lagi juga nanti tidak berdekatan gitu ya bunda, karena ini tetap bersinggungan dengan KB. Karena kan kalau misalnya kita memberikan ASI kita tidak head gitu kan, jadi kita bisa sama-sama kalau kita itu sambil melakukan KB alami gitu bunda ya. Selanjutnya untuk orang tua, untuk keluarga itu manfaatnya apa sih? Banyak manfaatnya. Yang pertama itu manfaatnya untuk menghemat uang, sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak pengeluaran untuk membeli susu formula. Coba kalau misalnya kita harus membeli susu formula, mungkin tiap 2 minggu sekali kita harus berpikir lagi pengeluaran untuk pembelian susu formula. Tapi kalau misalnya kita memberikan ASI, tidak perlu kan kita memikirkan uang dari mana gitu untuk memberikan susu tersebut. Begitu bunda. Mungkin cukup yang sudah saya jelaskan tadi mengenai informasi ASI eksklusif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.